Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu peserta diseminasi modul 1.4 dari kami calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Buleleng tahun 2022. Sebelum mengawali kegiatan ini, saya mohon kepada Ibu Wakakurikulum SMK Negeri 1 Sukasada, Ibu Nyomanilon, untuk membuka acara diseminasi modul 1.4 ini. Kepada Ibu Wakakurikulum, untuk waktu kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, namo buddhaya, salam rahayu. Di sini saya selaku Wakabidang Kurikulum. Tadi Bapak Ibu calon CGP yang hebat menyampaikan akan mengadakan diseminasi di MGP. Jadi kami fasilitasi. Untuk diseminasi hari ini yaitu dari Bapak Pradana dan Bu Lusudani Artini, semoga apa yang disampaikan mengenai budaya positif oleh Pak Prad dan Bu Sudani bisa dijadikan pedoman oleh Bapak Ibu nanti untuk melaksanakan budaya positif di kelas maupun di lembaga. Karena budaya positif ini sebenarnya kita sudah melakukan Bapak Ibu, cuma belum familiar bagi kita karena apa yang nanti disampaikan, seperti ini kesepakatan kelas. Kalau dulu itu kan namanya kontrak belajar, kalau sekarang kesepakatan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengadopsi apa yang disampaikan tentang budaya positif oleh Pak Prat dan Bu Sudani. Nah, untuk sebelum saya persilakan, saya buka dulu hari ini saya buka diseminasi tentang budaya positif oleh CGP hebat dan oleh Pak Prat dan Bu Sudani. Semoga diseminasi ini dilancarkan. Terus untuk yang pertama siapa dulu yang presentasi? Bu Sudani. Nah, Bapak Ibu nanti mohon Bapak Ibu mengikuti dengan baik supaya Bapak Ibu bisa mengadopsi apa yang disampaikan oleh Bu Sudani. Nanti Bapak Ibu, saya harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti jejaknya Bu Sudani dan Pak Pradana untuk daftar CGP. Kebetulan sudah mulai pembukaan pendaftaran. Saya minta seperti Bu Sulis, Bu Wilantari, Pak Agung kan sudah ya. Kalau bulan kan sudah pada umur, jadi tidak bisa daftar. Nah, Bapak Ibu yang bisa daftar, seperti Bu Ali Susanti, bisa siapa tahu nanti dapat kemudahan ke depannya gitu. Oke, karena Bu Ali Susanti kan sudah 5 tahun lebih mengajar, syaratnya kan 5 tahun. Bu Hadiwi? Belum. Nah, yang sudah kita siapa tahu nanti kemudahan yang kita dapatkan dari program ini. Nah, saya minta bantuan kepada Bapak Ibu mengambil contoh dari Bapak Ibu yang ada di depan, supaya Bapak Ibu bisa melakukan apa yang hal-hal baru yang didapat oleh Pak Pradana dan Bu Sudani. Bapak Ibu sampaikan nanti bisa terapkan di sekolah. Nah, untuk waktu biar tidak panjang, saya persilakan kepada Bu Sudani untuk menyampaikan pemaparannya tentang diseminasi budaya positif. Saya persilakan kepada Ibu. Baiklah. Terima kasih Bu Milon atas waktunya sudah bisa mendampingi kami dalam acara diseminasi calon guru penggerak budaya positif. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama izinkan saya untuk membuka pertemuan kita kali ini dengan
panganjali umat, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Mungkin saya bisa membuat pantun karena di sini ada pawangnya pantun untuk membuka acara. Ayu Ting Ting membawa sapu. Wendy Cagur membeli terasi dengan uang fiktif. Selamat datang Bapak Ibu dalam acara diseminasi budaya positif. Baiklah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar mengenai budaya positif. Udah kan? Oke, kita lanjut ya, budaya positif. Next. Baiklah, apakah itu budaya positif? Budaya positif di sekolah itu adalah, kita bisa bilang, nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi budaya positif itu diperlukan untuk keberpihakan kepada murid. Kemudian agar murid dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang merdeka, ingat ya kata merdeka, kemudian mandiri, bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Baiklah, next. Berikutnya, kenapa saya bilang merdeka, kemudian mandiri? Ini sesuai dengan makna pendidikan atau falsafah pendidikan yang dicetuskan oleh Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri apakah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kalau dulu mungkin kita pikir pendidikan sama dengan pengajaran, tapi pendidikan menurut beliau adalah menuntun. Jadi kita menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian kekuatan kodrat itu apa? Bisa dilihat kembali, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain adalah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir anak-anak. Jadi anak-anak lahir itu punya kekuatan sendiri, punya potensi sendiri yang mereka bawa sejak dari lahir. Begitu. Tugas Bapak Ibu sebagai guru hanya menuntun segala kodrat yang mereka miliki. Bisa dilihat di bawahnya, pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri. Kemudian untuk bertumbuh berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Jadi tujuan pendidikan menuntun sekali Pak Ibu, bukan mengajari, bukan mendikte, tapi menuntun mereka sesuai dengan apa yang mereka miliki di dalam dirinya. Next. Baiklah. Kemudian apakah inti dari budaya positif? Intinya, silakan. Untuk mencapai budaya positif di sekolah, kita bisa mewujudkan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu perubahan paradigma ke teori kontrol. Yang kedua, perubahan paradigma hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian disiplin positif. Berikutnya, next, kelewatan. Berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, posisi kontrol restitusi. Yang kedelapan, 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baiklah, saya akan mulai dari teori kontrol. Kenapa saya bilang perubahan paradigma? Mungkin selama ini Bapak Ibu merasa saya guru, saya bisa menyuruh orang anak ini untuk berubah karena saya mampu. Tetapi teori kontrol mengatakan hal yang berbeda. Jadi menurut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Jadi nggak bisa kalian paksa Bapak Ibu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, namun yang terjadi adalah murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Contohnya begini, Bu Ulan memiliki sesuatu yang berharga. Saya minta, Ulan boleh minta enggak? Kalau Bu Ulan tidak mau ngasih, bagaimanapun usaha saya tidak akan berhasil. Itu. Jadi murid itu pun begitu. Mereka punya nilai, keyakinan, potensi sendiri untuk mau nggak dia dikontrol. Jadi selama ini kita pikir, oh kita yang mengontrol mereka. Padahal mereka mau dikontrol pasti ada motivasinya. Sebentar kita belajar mengenai motivasi. Jangan terburu-buru, ganti pelan-pelan saja. Oke, berikutnya ke perubahan paradigma berikutnya masih ke teori kontrol. Ilusi kontrol. Ini saya bilang ilusi. Selama ini Bapak Ibu guru termasuk saya sebagai guru merasa bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Kemudian ilusi, halo, itu nggak boleh disentuh. Ya, pakai panah aja. Yang kedua, ya, mungkin bisa pakai tanda panas, jangan pakai mouse. Oke, sebelumnya nggak mau. Sebentar Bapak Ibu. Ya, itu. Maaf ada gangguan teknis. Kita kembali lagi ke perubahan paradigma. Jadi ilusi kontrol itu adalah bayangan kita sebagai Bapak Ibu guru termasuk saya. Yang pertama adalah kita merasa guru itu mampu mengontrol murid. Kemudian kita merasa bahwa kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Jadi kita ini dikritik pasti dia bawa merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kemudian bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Padahal tidak seperti itu kejadiannya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itulah ilusi-ilusi yang selama ini kita bayangkan, kita miliki gitu. Padahal tidak seperti itu. Baiklah, berikutnya. Oke, kemudian perubahan paradigma lagi yang satu adalah perubahan paradigma dari stimulus respon. Bapak Ibu mungkin tahu teori stimulus respon, kita kasih sesuatu dia akan merespon. Oke, baiklah. Sekarang Bapak Ibu diajak untuk berpikir dari paradigma stimulus dan respon ke paradigma teori kontrol. Apakah perubahannya? Silakan bisa dibaca. Beginilah, mungkin bisa baca sendiri ya, agak banyak. Oke, jadi kita tidak perlu berpikir saya bisa mengontrol orang lain, tapi Anda berpikir Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita harus berubah paradigma, pemikiran kita harus dirubah. Jadi, kenapa kita harus berubah? Untuk menumbuhkan budaya positif pada anak-anak kita, begitu. Ada pertanyaan di bagian ini? Saya kira sudah semua paham ya, Bapak Ibu. Ulang, ada pertanyaan? Belum ya, udah paham ya. Oke, semua perilaku memiliki tujuan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin next, Bu Gandhi. Berikutnya adalah perubahan paradigma mengenai hukuman dan penghargaan. Terus saya dulu berpikir juga kalau murid dihukum pasti mau berubah. Murid dikasih hadiah akan berubah. Ternyata itu tidak benar. Kenapa tidak benar? Bisa dilihat. Penghargaan dan hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi saat kita menghukum dan memberikan penghargaan, kita menghancurkan potensi mereka. Ini menurut Alfie Kohn 1993. Kemudian bisa dilihat lagi, kalau hukuman itu memberikan dampak negatif pada murid seperti rasa marah, merasa bersalah, rendah diri, dan sebagainya. Kemudian penerapan pemberian hukuman dapat mengakibatkan murid berusaha menyembunyikan kesalahan. Kalau murid sering dihukum dia pasti sembunyi-sembunyi. Apa sih tawanya? Biar nggak ada yang tahu, biar nggak dihukum, dia kan tidak mau terbuka begitu. Kemudian kita ke penghargaan.
Seperti saya bilang, penghargaan itu saya kira baik Bapak Ibu, tapi setelah saya mengikuti diklat CGP, saya tahu bahwa penghargaan itu pun tidak baik. Bisa dilihat sendiri, penghargaan itu efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jadi nggak abadi, karena kita kasih hadiah dulu baru dia mau. Kemudian penghargaan dapat membuat orang akan tergantung kepada penghargaannya dan kehilangan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Oke, berikutnya lagi bisa dibaca semua. Apabila murid mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka murid akan kecewa dan berkecil hati. Dan mungkin lain kali akan berusaha tidak sekeras sebelumnya. Kan tidak dikasih hak penghargaan lagi, saya nggak berusaha lagi, jadi begitu. Jadi ada ketergantungan pada diri murid-murid yang biasa kita hargai dengan memberikan penghargaan. Jadi kita harus mulai merubah paradigma kita. Oke, next. Yang berikutnya adalah tentang konsekuensi. Ini titipan dari Bu Mira, dia bilang buat konsekuensi tolong dijelaskan dong. Gitu. Inilah hasil yang saya gali dari sumber lain mengenai konsekuensi. Konsekuensi itu memiliki makna yang sama dengan akibat dari perilaku murid. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Itu dulu. Tujuannya apa konsekuensi itu? Mengajarkan tentang sebab akibat, membuat anak belajar mengetahui salah dan benar, mengajarkan tingkah laku yang lebih baik ke depannya. Kemudian, apakah dirinya menjadi lebih baik atau menunjukkan rasa percaya diri dengan dirinya sendiri? Apakah konsekuensi dan hukuman itu sama? Karena ini kan sama-sama akibat perbuatan. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat kasus di atas. Silakan dibaca dulu. Kemudian silakan jawab pertanyaannya. Ini kasusnya Bu Ari Susanti sama Dian. Jadi Dian ini suka melakukan kesalahan. Silakan dicermati dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah menemukan jawabannya? Apakah tindakan yang diambil oleh Bu Ari Susanti itu hukuman atau konsekuensi? Tergantung apa Pak Agung? Kalau sebelumnya sudah disepakati bahwa di aturan di awal kelas itu bahwa ketika mereka seperti itu akan dihukum dengan cara berdiri di depan kelas, berarti itu termasuk konsekuensi. Tapi kalau guru tiba-tiba tanpa ada aturan apa-apa langsung menyuruh seperti itu menurut saya hukuman. Oke, bagus. Tergantung keadaan. Bulan? Oke, sama. Kita bisa melihat dari dua hal Bapak Ibu. Yang pertama seperti yang dikatakan oleh Pak Agung, tergantung kondisi. Kalau kita memang sudah membuat kesepakatan seperti itu termasuk hukuman. Namun jika kita melihat lagi ke psikologis murid dan tujuan kita menghukum atau memberikan konsekuensi, hal ini memang termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Tidak bisa kita bilang konsekuensi. Kenapa? Karena Bu Ari Susanti menyuruh Dian berdiri di pojok. Kalau konsekuensi, Bu Ari akan menyuruh Dian untuk mengerjakan tugas. Dia tidak mampu mengerjakan tugas, harusnya suruh mengerjakan tugasnya sampai selesai. Jadi konsekuensi itu mendorong orang menyelesaikan tugasnya, mempertanggungjawabkan tugasnya, bukan dihukum yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Apa hubungannya? Dia nggak buat tugas berdiri, kan bisa membuat rasa tidak nyaman, kemudian merasa malu dan sebagainya. Kalau konsekuensi kan dia membayar, dia akan membayar. Jadi kalau kita berpikir seperti itu, jadi Bapak Ibu jangan menghukum muridnya untuk berdiri, lari, buang sampah, untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Kalau memang dia buang sampah sembarangan, bolehlah disuruh buang sampah. Kalau dia nggak buat PR, jangan suruh buang sampah, nggak nyambung. Gitu. Ya Bapak Ibu. Ada bentuk tindakan konsekuensi itu yang terkait. Iya, ada kaitan. Agar dia bisa berubah menjadi lebih baik. Fungsinya itu konsekuensi, berubah menjadi lebih
baik, bukan merasa rendah diri dan bersalah. Itu ya. Next, berikutnya. Oke, kita masuk ke yang ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu tentu tahu motivasi itu apa? Ya, motivasi itu dorongan untuk melakukan sesuatu. Motivasi itu ada dua, mungkin intrinsik dan ekstrinsik. Sementara di sini saya akan mengungkap atau mempresentasikan mengenai 3 jenis motivasi. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak mau berubah, mau mengikuti omongan kita agar tidak dihukum. Itu motivasi untuk menghindari hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi anak itu mau berubah, mau disuruh agar mendapatkan penghargaan. Namun, apakah kedua hal tersebut bagus? Tidak. Karena motivasi itu berasal dari luar diri mereka sendiri. Coba Ibu lihat, Bapak lihat. Kalau untuk yang pertama, apa yang terjadi jika saya melakukannya? Itu pikirannya dia. Nanti kenapa ya kok saya gak begini, apa yang saya terjadi? Kemudian yang kedua, apa yang saya dapatkan bila saya melakukannya? Dia minta hadiah. Yang paling bagus itu yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Jadi ini muncul dari dalam diri mereka sendiri. Oke. Nah, disiplin motivasi yang ketiga inilah yang nanti akan melahirkan disiplin positif dan budaya positif di sekolah. Jadi Bapak Ibu mungkin perlu dicermati lagi, oh inilah yang harus saya tumbuhkan di sekolah, motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Oke. Berikutnya, next. Kita ke disiplin positif. Jadi disiplin positif itu untuk menjadi orang yang diinginkan bukan karena menghindari penghargaan atau hukuman. Ya, disiplin positif tujuannya karena dia ingin berdisiplin, bukan hanya hukuman atau penghargaan. Nah, peran pendidik dalam disiplin positif yaitu menumbuh kembangkan, saya garis bawahi lagi, menumbuh kembangkan motivasi intrinsik dengan cara bagaimana caranya menumbuhkan disiplinnya. Pertama dengan keteladanan. Kita tidak bisa memberikan arahan ke siswa kalau kita sendiri tidak disiplin. Gurunya aja begitu, kita gimana? Gitu, ya. Berikutnya dengan melakukan dialog. Berikutnya membuat keyakinan kelas. Berikutnya memasukkan nilai-nilai kebajikan dalam kegiatan pembelajaran agar tercipta disiplin positif di sekolah. Itu cara kita menumbuhkan disiplin positif. Berikutnya, ini nilai-nilai kebajikan yang kita bisa gunakan untuk menuntun murid menjadi atau memiliki disiplin positif. Mungkin bisa dicermati sendiri Bapak Ibu. Ada dari profil pelajar Pancasila, kemudian ada dari The Virtue Project. Saya tidak akan bacakan lagi untuk menghemat waktu. Oke, next Bu Gandhi. Sekarang kita menginjak ke keyakinan kelas. Tadi Bu Waka bidang kurikulum udah bilang dulu namanya kesepakatan kelas ya Bu ya, apa? Kontrak belajar. Sekarang namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, apakah itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas tidak sama dengan peraturan. Yang menyusun itu adalah murid. Mereka yang menyusun apa sih yang diinginkan, tapi dibantu oleh guru. Kemudian berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya tidak boleh makan, tidak boleh minum, jadi semua yang baik-baik. Kemudian murid akan lebih tergerak untuk dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti peraturan tertulis, karena mereka sendiri yang buat. Oke, langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas yang saya laksanakan, saya praktekkan itu seperti ini. Silakan dilihat. Mensosialisasikan nilai kebajikan, menulis poin-poin, kemudian menyeleksi poin-poin, menuliskan keyakinan kelas dan direvisi, kemudian memantau, mengevaluasi dan merefleksi keyakinan kelas. Ini sudah saya lakukan di kelas fase E DKV 1. Next Bu Gandhi. Inilah keyakinan kelas yang saya buat. Mungkin kita bisa agak percepat. Tapi ini yang pertama.
tepat waktu. Jadi mereka hadir tepat waktu. Oke, yang kedua, sebentar jangan cepat-cepat dong. Angkat tangan jika bertanya dan minta izin. Minta izin kemana saja boleh, seperti ini. Ini mereka yang minta. Ya. Oke, berikutnya yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan baik, mendengarkan arahan guru, mendengarkan teman presentasi dan mengerjakan tugas dengan baik. Ada banyak sebenarnya, tapi kami rangkum menjadi hal-hal poin-poin besar saja. Berikutnya, gunakan HP apabila diperlukan. Ini agak ribut saat kami menyusun kesepakatan kelas. Karena Bu begini, inilah yang dihasilkan. Murid menggunakan HP untuk baca modul, mengerjakan tugas, menerjemahkan bahasa Inggris, mencari contoh tugas. Kemudian, murid diizinkan mendengarkan lagu dan bermain game apabila tugas sudah selesai. Mereka yang minta. Jadi kapan dong sudah selesai tugasnya, Bu, saya ngapain? Boleh main game, boleh dengar musik, tapi dengan volume yang kecil. Kan ada murid yang selesai cepat, ada yang lambat. Inilah kita memfasilitasi perbedaan murid. Berikutnya, yang kelima, mengumpulkan tugas tepat waktu. Dan saya tahu tidak semua murid bisa melakukannya. Bagaimana jika mereka tidak bisa? Ada pemecahan solusi di bawahnya, meminta izin untuk agar bisa mengumpulkan tugas lebih lama dari teman lainnya. Kemudian yang perlu diingat Bapak Ibu, untuk membuat keyakinan kelas itu jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif seperti jangan bertengkar, jangan begini. Kita harus menggunakan bahasa positif. Tidak ada kata no. Kita ubah semua menjadi kalimat positif. Itu. Jadi ini untuk agar mereka tidak langsung waduh semua tidak boleh seperti itu. Kita ubah. Berikutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan yang saya rangkum. Ada jujur ini kan banyak hal yang dicakup ya. Bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan, peduli dan menerima dengan baik. Inilah keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama murid fase E DKV 1. Ini bukti-buktinya, silakan next. Oke, ini kegiatan saya. Pertama saya sosialisasi nilai kebajikan, kemudian menulis poin keyakinan kelas pada secari kertas di sticky note, kemudian menempelkannya, kemudian memilih poin keyakinan kelas, eliminasi. Jadi ini yang saya lakukan di kelas fase E DKV 1. Berikutnya, oke, kita beranjak ke 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa lihat penghukum dan pembuat merasa bersalah itu tidak bagus karena efeknya negatif. Oke, kemudian yang bagus itu mungkin sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dan yang paling bagus adalah manajer. Ya, karena teman itu masih ada hal-hal yang negatifnya. Karena membuat murid tergantung pada guru. Kemudian pemantau juga membuat murid tergantung pada guru. Kalau nggak dipantau dia nggak mau, seperti itu. Yang paling bagus itu manajer karena dia menumbuhkan kesadaran murid untuk berubah sendiri, mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Jadi itu posisi yang paling bagus, manajer. Oke, berikutnya kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, murid yang lapar bisa ngamuk di kelas. Murid yang ngantuk bisa tidur di kelas. Murid yang ingin cari perhatian kalau nggak diperhatikan bisa bernakal di kelas. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar yang diinginkan oleh murid-murid kita. Ya. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia ini saya ambil dari teorinya yaitu dari Dr. William Glasser. Ada 5. Oke. Mungkin bisa dibaca sendiri dan dicermati Bapak Ibu. Nanti ada kasus yang akan memerlukan pemahaman mengenai 5 kebutuhan dasar ini. Oke.
Berikutnya, next, restitusi. Tadi kita belajar restitusi, hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Ini masih teman-temannya, ini masih ada hubungan mereka. Apakah restitusi? Restitusi itu menciptakan kondisi bagi guru untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Kemudian agar mereka bisa kembali ke kelompoknya masing-masing. Yang kedua, silakan baca sendiri. Contoh restitusi seperti ini, yang gampang. Suatu saat misalnya bulan lagi ya bulan, maaf bikin contoh lagi bulan. Bulan naik ke rumahnya Pak Agung. Sampai di sana bulan ngajak ponakan yang masih kecil. Ponakan bulan memecahkan vas bunga kesayangannya Pak Agung. Kemudian Pak Agung, ya nggak apa-apa bulan, nggak apa-apa anak kecil biasa. Itu dia memaafkan. Tapi apakah itu bagus? Tidak. Karena bulan akan merasa terus bersalah, berhutang sama Pak Agung. Nih pasnya saya dijatuhkan gitu. Seharusnya Pak Agung memberikan kesempatan Bu Ulan untuk memperbaiki kesalahannya. Caranya gimana? Suruh ganti. Pasti dia dengan senang hati, kan dia udah usaha ganti, saya nggak bersalah lagi gitu. Itulah restitusi. Sudah dibayar. Jadi dia nggak akan terus dipikirin, saya mecahkan per orang loh, gimana nih, nggak enak ketemu, nggak enak gitu. Itu restitusi. Jadi beda ya, restitusi sama konsekuensi. Yang mana paling bagus Bapak Ibu? Hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi. Yang mana paling bagus? Restitusi. Jadi mari kita berubah, hijrah dari paradigma lama ke paradigma yang baru. Mungkin Pak Andi guru BK tahu restitusi ya, pasti tahu. Ini teorinya dari BK biasanya. Bagaimana dengan waktunya Pak Fred? Masih, oke. Masih berapa menit? 20 menit. Masih banyak ya Pak Ibu. Belum bosan kan dengan saya ngomong? Belum. Terima kasih. Oke, ya baiknya baiklah kita berikutnya next Bu Gandhi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Silakan dicermati. Tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Jadi muridnya akan berestitusi, kita hanya menyiapkan saja, memandunya saja. Yang paling dasar bisa Bapak Ibu lihat, menstabilkan identitas. Itu yang paling dasar, itu yang paling pertama kita lakukan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita ke validasi tindakan yang salah. Ini masing-masing ada tujuannya. Menstabilkan tujuannya apa yang dilakukan, kemudian validasi tujuannya apa yang dilakukan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini segitiga restitusi itu ada kaitannya dengan teori kontrol. Bisa dilihat di tabel sebelahnya. Kalau yang menstabilkan identitas itu teori kontrolnya, kita berpikir, guru-guru harus berpikir, Bapak Ibu berpikir, kita semua akan melakukan hal yang terbaik apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Untuk yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Ini yang harus dikuatkan. Oke, berikutnya. Oke, kita mulai dari menstabilkan identitas. Apakah tujuannya tahapan segitiga restitusi yang pertama? Yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Apa yang dikatakan oleh guru saat melakukan tahapan ini? Misalnya ada murid yang salah, salah itu nggak apa-apa. Itu awalnya dulu, agar mereka tidak takut. Atau kemudian kita bisa memperhatikan ini, gitu ya. Saat ini guru memahami bahwa anak yang melanggar peraturan itu sedang mencari perhatian. Kita sadar, dia begini mungkin ada alasannya. Maka kita tenangkan dulu dia. Kamu nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa. Tapi ada tapinya nanti belakangan, ya. Nah, tapinya itu ke tahapan kedua, validasi tindakan salah. Setelah kita menenangkan mereka, kita cari tahu kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Kita kan tahu mereka punya kebutuhan dasar, jadi kita cari alasan. Kok begitu? Caranya bagaimana? Ini ada beberapa kalimat yang saya digunakan, Bapak Ibu. Kalau masih punya
Kira-kira kalau kita melakukan tahapan 1 dan kedua ini mau terbuka enggak murid-muridnya? Mau nggak mereka ngomong? Mau, karena kita kan nggak dengan luka seram nanyanya. Kamu pasti punya alasan, kan begitu, tapi kamu pasti punya alasan apa, seperti itu. Nah, ada kita yang dimodifikasi, jangan marah-marah ngomong nanyanya ya. Harus lembut, dengar bulan. Walaupun ada marah tapi harus lembut, karena murid itu punya alasan sendiri dan kita tidak tahu. Oke, next berikutnya menanyakan keyakinan. Setelah kita menanyakan alasan, kemudian kita mulai menanyakan keyakinan. Di saat inilah kita mulai mengajak mereka berpikir, apa sih sebenarnya mereka inginkan? Misalnya si murid A suka ribut di kelas, alasannya, ya bu, senang saya ribut bu, bosan saya duduk aja gitu. Itu alasannya, berarti kan ini kesenangan kan? Kita ajak, kalau kamu ribut di kelas, apa yang kamu dapatkan? Kamu menjadi apa sih sebenarnya? Kalau kita udah kasih bayangan dengan cita-cita mereka, mungkin akan tumbuh kesadaran dari mereka. Oh iya, kalau saya ribut, saya nggak bisa belajar, dimarahi guru dan sebagainya, saya nggak bisa sukses dong. Nggak bisa jadi orang kaya. Inilah tahapan menanyakan keyakinan. Kita menggugah nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki. Gitu. Ya, jadi nggak ada acara gontok-gontokan, marah-marahan, nunjuk dia berdiri, nggak ada. Kita ajak berbicara dengan tenang, sama-sama mencari solusi untuk permasalahan mereka. Gitu Bapak Ibu. Baiklah, next. Ini adalah penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah selama 2 minggu. Dan kebetulan sekali ada 2 orang murid yang bermasalah saat itu. Kasus yang pertama itu murid menggunakan HP untuk tindakan yang kurang terpuji. Saya nggak mau membuka tindakan apa karena ini masih privat ranahnya. Kemudian penerapan yang kedua adalah murid merokok di sekolah dan kadang tidur di kelas pada saat jam pelajaran. Mungkin Bu Mira tahu karena Bu Mira yang setahu saya. Ini suka tidur muridnya Bu. Baiklah, next. Penerapan yang pertama untuk kasus siswa yang menggunakan HP, inilah tahapan yang saya lakukan. Mungkin bisa diperhatikan. Dan ini belum semuanya Bapak Ibu, saya hanya meng-quote atau membuat snapshotnya saja, cuplikannya saja. Jadi tidak semua saya cantumkan di sini. Saat menanyakan delta, saya mengatakan seperti itu. Kemudian saat memvalidasi tindakan bersalah, saya melakukan hal yang seperti itu. Saat menanyakan keyakinan, saya melakukan hal seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti bisa melakukan lebih baik daripada saya, karena kan pengalamannya lebih luar biasa. Bagi bulan-bulannya sangat luar biasa pengalamannya. Ini hanya segelintir contoh saja, chatnya saja. Oke, berikutnya penerapan yang kedua. Untuk kasus yang kedua yaitu murid yang merokok dan tidur di kelas. Ini kasusnya agak parah karena murid ini mempunyai latar belakang yang sangat-sangat berbeda dengan murid yang lainnya. Dia harus bekerja, bangun jam 11 malam sampai jam 3 pagi untuk membungkus toge. Makanya selalu ngantuk di kelas. Jadi pulang sekolah dia akan tidur sampai jam 9, bangun jam 11, bungkus-bungkus toge. Saya bilang, bapakmu kemana? Tugas bapak saya itu hanya masih makan babi sama masak. Kamu sama siapa bungkus toge? Sama ibu saya. Ibunya yang nyiram, dia membungkus. Sejak kapan? Sejak dia kelas 1 SMP. Nah, itulah alasannya dia merasa kesal. Kok saya begini, saya kerja. Pelariannya kemana? Merokok. Habis bungkus toge dia akan merokok. Bisa habis 1 bungkus. Pas dari ketahuan di kelas, saat itu dia tidak bisa menahan dirinya untuk merokok. Makanya ketahuan. Kok bisa? Karena dia terlambat dan tak bisa merokok sebelum masuk ke gerbang sekolah. Terlambat bangun katanya hari itu. Jadi bangunnya jam 3, kan tidak bisa langsung tidur. Jam 5 tidur, jam setengah 5 tidur lagi. Jam 5 udah harus siap-siap ke sekolah. Rumahnya di Anturan. Jadi mereka dia sering tidur di sekolah. Tapi bagusnya dia dari merokok 1 bungkus sehari sekarang cuma 7 batang. Itu udah ada perubahan sedikit. Terus saya tanyakan, bagus nggak uang untuk kamu belikan rokok? Berapa kamu dikasih bekal? 20.000 Bu, bukan dari ibu tapi hasil kerja saya bungkus toge 1 hari itu 20.000 Bapak Ibu bayangkan. Dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi begadang. Itulah kondisi murid kita saat ini. Jadi bukan main-main ya, sangat luar biasa.
Itu diperlukan kesadaran kita untuk menuntun mereka. Jangan dijudge, jangan disalahkan langsung. Kita cari tahu kenapa mereka begini. Kita tuntun mereka agar mau berubah. Kemudian saya lakukan apa? Saya ingatkan, kalau kamu merokok, kemudian kamu ketahuan, apa yang terjadi? Dikeluarkan, Bu. Kalau kamu dikeluarkan, apa lagi yang terjadi? Saya tidak bisa kerja, Bu. Kalau kamu tidak bisa kerja, apa yang kamu kerjakan? Bungkus toge setiap saat. Mau seperti itu? Tidak. Jadi mereka menentukan sendiri. Kalau begitu, apa yang harus kamu lakukan? Jangan melakukan hal yang melanggar peraturan. Itu yang pertama dia bilang. Itu bukan saya loh, tapi mereka yang anak ini yang ngomong. Kamu ngapain harusnya? Ya jangan melanggar peraturan lagi, Bu. Apalagi jangan tidur di kelas, Bu. Gitu. Janji ya, ya. Karena kan dia nggak mau bungkus toge tiap hari kan. Dia pasti ingin kerja di tempat yang lain yang lebih layak dan lebih bagus. Satu lagi yang saya tekankan, dia kesal karena keadaan keluarganya. Saya berikan contoh yang lain. Bukan hanya kamu yang begitu. Banyak sekali murid di sekolah ini yang lebih buruk keadaannya darimu. Dan kamu membantu orang tuamu. Berpikir enggak, kalau kamu tidak membantu orang tuamu, bisa nggak kamu makan? Bisa nggak kamu sekolah? Jadi balikkan pikiran dia dari rasa kesal kepada orang tuanya menjadi berterima kasih kepada orang tuanya, walaupun caranya seperti itu. Tetap harus menekankan berterima kasih. Kita nggak boleh, orang tua ini tega sekali. Nggak boleh, itu siapa yang bantu? Kan adanya masih kecil-kecil. Kita ubah pola pikirnya, ya Bapak Ibu ya. Ini saya bukan menggurui ya Bapak Ibu, saya hanya menceritakan pengalaman saya berdasarkan apa saya dapatkan dari CGP. Oke, berikutnya, ya itu sudah selesai kasus saya tadi. Kita akan masuk ke kasus. Kita mulai masuk ke kasus. Setelah saya menceritakan semua berbagai hal mengenai cara-cara untuk mencapai budaya positif, sekarang kita mencoba bersama-sama menganalisis sebuah kasus dan menjawab apakah yang terjadi, apakah kebutuhannya dan sebagainya. Untuk kasus pertama, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di kertas yang saya bagikan. Oke. Di kertas yang saya bagikan. Ini beda. Yang pertama beda, yang kedua beda. Kita pertama kasus yang di kertas yang saya bagikan dulu. Ini yang ini, Ibu. Kita bahas yang di kertas dulu ya Bapak Ibu. Yang di PowerPoint itu belakangan. Mungkin mohon dikembalikan dulu Bu Ganti. Silakan baca. Tadi Pak Agung sudah semangat ya untuk menjawab ya. Saya izin dulu ya Bu ya. Iya. Sudah bisa dibaca kasusnya. Mungkin bisa dikembalikan ke 5 kebutuhan dasar Bu Gandhi, PowerPoint-nya. Karena ada pertanyaan mengenai 5 kebutuhan dasar. Bagaimana Bapak Ibu, sudah cukupkah untuk membaca dan memecahkan kasusnya? Belum. Oke. Berapa menit lagi yang diperlukan Bapak Ibu? 2 menit. Baiklah, saya tunggu. Saya izin duduk ya Bapak Ibu ya.
Sudah bisa kita bahas Bapak Ibu? Nah, ingat ini hanya pendapat, belum tentu pendapat Ibu Bapak salah atau pendapat saya yang benar, bukan seperti itu. Baiklah, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktikkan oleh guru tersebut? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Bu Mira. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan berusaha untuk menjawab terkait dengan kasus yang ada dalam lembar putih ini. Di sini Pak Joko berusaha menerapkan posisi kontrol yang kelima sebagai manajer, di mana dia mengajak si Mario dan Adi untuk menyadari kesalahan apa yang mereka lakukan, menyadarkan mereka apakah itu bertentangan dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah mereka, dan berusaha membuat Mario dan Adi mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Dalam hal ini mereka saling lempar-lemparan makanan, akhirnya kena si Bu Tina. Terima kasih Bu Mira. Tepuk tangan dong Bu Mira. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pendapat yang lain? Apakah sama pendapat Bapak Ibu? Apakah sama, ada yang lain? Enggak? Oke. Yuk silakan Bu Dia. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, posisi kontrol yang diterapkan oleh Pak Joko dalam hal ini adalah sebagai pemantau, karena tindakan yang dilakukan Pak Joko masih sebatas mengawasi berdasarkan peraturan dan konsekuensi, belum kepada mengajak, sampai secara utuh mengajak murid untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang salah itu. Terima kasih. Ada lagi? Nggak cukup. Oke, itu manajer, di sini pemantau. Ibu yang lain gimana? Katanya karena baru sampai mempertanggungjawabkan. Pak Agung? Oh, mendukung dia. Ada pendukungnya. Ada tim dia, ada tim Mira enggak? Oke, tim Mira cuma satu. Oke, baiklah Bapak Ibu. Iya, mungkin pada cerita ini Pak Joko baru sampai memantau, belum sampai ke manajer, ya, karena dia hanya menanyakan dan menanyakan. Yang melakukan kesalahan belum mengemukakan apa yang harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Itu belum. Ngapain sama kemudian itu belum sampai seperti itu. Bagus sekali Bu Dia. Tangan dong buat Bu Dia. Biasa. Walaupun siang-siang masih bisa bersemangat ya Ibu. Oke, yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kebutuhan apa yang berusaha mereka penuhi dengan melempar-lempar makanan dan sebagainya? Kesenangan. Sepakat ya Bapak Ibu? Sepakat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata memang hebat-hebat ya teman-teman saya di sini. Tidak menyangka saya. Oke, berikutnya pertanyaan yang ketiga. Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan? Apa yang dikatakan menstabilkan identitas itu menenangkan, memvalidasi tindakan yang salah itu menanyakan alasan, kemudian menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Itu menanyakan keyakinan. Apakah yang dikatakan? Ada yang membantu saya? Oke, silakan Pak Agung. Baik, terima kasih. Berdasarkan teks
Baik, terima kasih. Ini berdasarkan tim Bu ya, saya dan dia. Kembali lagi kami akan menantang tim Mira untuk jawaban yang mana menstabilkan identitas. Menurut saya ada pada dialog, yaitu Pak Joko, baiklah Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Nah, di sini bukan si Pak Joko berusaha menenangkan bahwa dia tidak akan menghakimi atau bagaimana. Terus selanjutnya untuk validasi tindakan yang salah itu ada pada dialog. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Selanjutnya untuk keyakinan atau menanyakan keyakinan itu ada di dalam dialog. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang bisa kalian belum tunjukkan. Nah, itu menurut saya. Terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu buat Pak Agung yang luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada tanggapan lain, pendapat lain mungkin? Sama. Oke. Tim Mira gimana? Tim Mira akan menjawab nomor 4. Oh, nomor 4. Jadi apakah setuju dengan jawaban Pak Agung? Terpaksa setuju. Terpaksa. Tidak boleh ada paksaan loh. Yang dikontrol nggak boleh dipaksa, harus ikhlas. Dengan ikhlas setuju. Oke, baiklah. Baiklah, apa yang dikatakan oleh Pak Agung itu benar. Jadi itulah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Pak Joko dalam melakukan segitiga restitusi. Dan paham ya semua Pak Ibu ya? Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kalian semua. Oke, yang keempat, tim Mira yang akan menjawab. Tim Mira mungkin ingin memakai pengeras suara. Baik, saya perwakilan dari tim Mira. Karena kebetulan nama saya Mira. Jadi untuk pertanyaan keempat, kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang harus dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Bu Dina? Yang pertama harus mereka lakukan adalah mencari Bu Dina. Setelah ketemu Ibu Dina, kemudian minta maaf sama Bu Dina. Dan terkait apa yang harus mereka lakukan, itu bukan haknya Pak Joko untuk memutuskan. Jadi mereka yang harus nanya sama Bu Dina. Seperti ini contoh dialognya mungkin. Bu Dina, kami minta maaf karena tidak sengaja melempar makanan dan sedihnya terkena wajahnya Ibu. Jadi untuk memperbaiki kesalahan kami, apa yang bisa kami lakukan? Nanti Bu Dina jawab minimal magnum 1 gitu dia nanti Bu Dina. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu buat Tim Mira. Ini kita bisa lihat kalau Bu Mira suka magnum. Karena dia mintanya magnum. Oke, gampang, ntar Bu Mira gampang ditombok dong kalau begitu. Gimana ya Bu ya masing-masing? Ada lagi yang lain yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kesalahan kepada Ibu Dina. Tadi mencari Bu Dina, minta maaf itu sudah benar. Mau tambahan lagi kasih magnum nyogok ceritanya. Oke. Itu boleh. Itu kan untuk menebus kesalahannya. Karena mungkin dia udah terlempar, dia cuci mukanya Bu Dina kan nggak mungkin. Jadi kalian sepadan lah. Gampang marah nanti kita kasih magnum. Bukan menyogok sebenarnya ya. Ini konsekuensi sebenarnya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Silakan. Saya kembali lagi menanyakan keyakinan sekolahnya. Tidak tahu ya Bu Dina keyakinan sekolah. Karena di sini kan lebih membahas keyakinan sekolah, jadi mungkin lebih ke melihat lagi tata tertib sekolahnya ketika ada pelanggaran seperti ini apa. Jadi itulah yang harusnya ditanyakan oleh si Mario dan Adi, bahwa ketika dia melanggar seperti ini, tata tertib sekolah seperti apa, dan dia bersedia untuk menerima segala keyakinan sekolah tersebut, gitu Bu. Ya, Bu. Silakan. Jadi langkah-langkah siswa tadi betul ke Bu Dina seperti itu. Kemudian Bu Dina yang harus menjawabnya. Tadi kan Bu Dina belum menjawab. Dari siswanya yang Bu Dina itu saya kira bercanda ya.
bagian dari restitusi ya. Tapi selebihnya Bu Dina akan memberikan jawaban seperti yang disampaikan Pak Agung tadi. Jadi dua. Ya, oke. Dikawinkan dari pendapat Bu Mira dan Pak Agung. Karena nggak ada Bu Dina yang mirip Bu Dian. Oke, Bu Dian masih di pojok, masih berdiri. Oke, Bu Mira mau dikawinkan dengan Pak Agung. Oke. Terima kasih Mulan. Tepuk tangan dulu buat Mira, Pak Agung dan Mulan. Ada lagi sekarang. Dan ini mana suaranya Bapak Ibu? Oke, baiklah. Benar sekali ya. Tadi Bu Mira tuh bercanda magnum, karena dia suka magnum langsung ke magnum. Setengahnya dia. Kita pikir dulu, bagus nggak ngasih maklum? Tidak, itu tidak memecahkan masalah. Oke. Dari segi mungkin sampai ngasih maklum dengan posisi teman boleh, tapi yang terbaik adalah kembali ke keyakinan kelas, keyakinan sekolah, kesepakatan sekolah, kelas, sekolah karena ini kejadiannya di sekolah bukan di kelas. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, Bu Dina harus menuntun kembali anak-anak yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan ini, menuntun kembali, melihat kembali apakah keyakinan sekolahnya yang dimiliki. Nah, kalau sudah berbuat seperti itu, apakah yang harus dilakukan untuk pertanggungjawabannya? Apakah dengan maaf dan maklum? Tidak, ada lebih dalam lagi. Itulah kewajiban untuk dari Bu Dina untuk menuntun anak-anak, menemukan sendiri jawabannya. Oke? Jadi Pak Agung bilang mungkin dia harus melakukan apa gitu. Tidak boleh berjanji misalnya, tidak boleh main lempar-lemparan lagi. Cari kesenangan yang lain, kan itu masih ada kesenangan yang lain selain lempar-lemparan. Gitu. Itu mungkin cara yang dilakukan oleh Bu Dina. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, setelah tadi Bapak Ibu menikmati atau memperhatikan presentasi mengenai budaya positif, kemudian kita bersama-sama sudah memecahkan masalah atau kasus. Baiklah, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Mungkin siapa yang bisa bertanya? Oke, silakan Bapak Ate, guru kita yang masih muda. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya satu soal saja. Mengenai 5 posisi kontrol guru, itu kan ada 5. Yang terakhir yang menurut yang Ibu jabarkan itu yang paling baik sebagai manajer. Nah, pertanyaan saya, apakah guru tidak boleh mengambil posisi kontrol sebagai teman atau pemantau? Menurut saya itu posisi kontrol sebagai teman dan pemantau juga baik dilakukan. Apakah harus manajer? Terima kasih. Terima kasih Pak Arta atas pertanyaannya. Bagus ya pertanyaannya, kan ada 3. Tiga-tiganya itu bagus. Dari teman bagus, sebagai pemantau bagus, manajer pun bagus. Apakah tidak boleh kalau saya maunya sebagai teman saja atau saya pemantau saja gitu? Ya Pak Arta maksudnya begitu. Baik, jawabannya boleh. Posisi teman dan pemantau boleh kita ambil jika siswa atau muridnya belum bisa mengambil keputusan sendiri atau mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Jadi kan kita sebagai manajer kita memancing mereka untuk berbicara apa solusinya, apa restitusimu, apa tanggung jawabmu. Terkadang ada siswa yang mungkin kemampuannya rendah, dia tidak mampu mencari solusi sendiri. Nah saat itulah kita mengambil posisi sebagai teman, karena siswa ini berbeda. Oke. Kemudian kalau teman pun mungkin belum mampu juga, kita ke pemantau. Setelah antara teman dan pemantau, lama-lama dia akan terbiasa dalam mendapatkan perlakuan seperti itu. Dan saya yakin pada akhirnya jika dia masih membuat masalah lagi, kita bisa mengambil posisi sebagai manajer. Mungkin begitu Bapak. Oke. Bagaimana, sudah puas? Oke. Terima kasih. Biarlah karena waktu mungkin cukup satu pertanyaan saja ya Bapak Ibu. Oke, karena waktu dan kesempatan saya hanya
memberi waktu 1 jam untuk berdiri sini untuk mengimbaskan pengalaman saya. Closing statement dari saya yaitu Bapak Ibu teruslah berubah untuk menjadi yang terbaik bagi murid-murid Bapak Ibu. Lakukan perubahan paradigma, jangan memegang yang lama. Yang lama itu cukup dikenang, tapi kita menuju hal yang baru. Karena hal yang baru selalu lebih baik dan lebih menantang. Begitu Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Saya tutup dengan pangandiari umat. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.